Halo sob, berjumpa lagi di channel Kedai Kopi. Di awal Ramadan 2024 ini, Realme meluncurkan smartphone terbarunya yakni Realme C51s. Smartphone ini merupakan seri refreshment dari Realme C51 yang sudah lebih dulu rilis di Indonesia. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk meminangnya, alangkah baiknya simak dulu 10 kelebihan dan kekurangan Realme C51s. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silakan like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama, tampilan layar oke. Di bagian depan, Realme C51s mengusung layar seluas 6,74 inci dengan bezel tipis dan rasio 90,3% yang membuatnya dapat menampilkan konten secara luas. Layarnya sudah menggunakan resolusi HD+ dan mendukung tingkat kecerahan 560 nits. Dengan demikian, layarnya dapat menampilkan konten dengan jelas meski berada di bawah sinar matahari. Selain itu, layarnya juga sudah didukung refresh rate 90Hz, sehingga mampu menampilkan gerakan transisi yang halus. Terdapat fitur mini kapsul yang dapat menampilkan kotak dinamis di sekitar poni water drop yang dapat memberikan informasi penting seperti persentase baterai, proses charging, dan langkah harian. Kedua, desain menarik. Realme C51s memiliki desain yang eye-catching dengan bodi lebih tipis dari Realme C51. Smartphone ini memiliki ketebalan hanya 7,49 mm dan diklaim menjadi yang paling tipis dibanding smartphone lain di kelasnya. Untuk memberikan pilihan beragam, Realme C51s hadir dengan dua varian warna, yakni shiny green yang terlihat stylish dan midnight black yang terlihat kalem ketika dilihat secara kasat mata. Ketiga, performa cukup handal. Realme C51s memiliki dapur pacu yang memiliki performa cukup gahar. Smartphone ini ditenagai chipset Unisoc Tiger T612 berkecepatan hingga 1,8 GHz. Chipset ini berhasil meraih skor Antutu sebesar 200 ribuan poin. Agar aktivitas multitasking berjalan lebih mulus, dibekali fitur Dynamic RAM Expansion hingga 6 GB. Chipset ini memang lebih mengandalkan tingkat efisiensi dibanding performa. Untuk penggunaan bermain game masih bisa. Hanya saja pemilihan jenis gamenya harus diperhatikan dengan hanya memainkan game ringan saja, seperti Free Fire atau Mobile Legends, tapi dengan pengaturan grafis yang sudah disesuaikan. Keempat, kamera bisa diandalkan. Walaupun berada di kelas entry level, namun Realme C51s sudah dilengkapi dengan dua kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50 MP dan kamera depth. Kamera utamanya dapat menghasilkan foto dengan kualitas yang terbilang oke. Terdapat fitur night mode yang bisa menjadikan foto malam hari lebih terang dan minim noise. Perihal perekaman video, kamera utamanya mampu merekam hingga resolusi 1080p 30 fps. Sedangkan kamera depannya hanya mampu merekam pada resolusi 720p 30 fps. Kelima, memori besar. Media internal yang ditawarkan oleh Realme C51s tergolong besar. Smartphone ini mempunyai ruang penyimpanan berkapasitas 128 GB. Penyimpanan sebesar itu sudah mampu mengakomodasi data dan aplikasi. Diklaim mampu menampung 28.000 foto, 28.000 lagu, atau 450 video. Apabila dirasa masih kurang, sobat masih bisa mengekspansi penyimpanannya dengan tambahan memori hingga kapasitas 2 TB. Keenam, sektor daya unggul. Realme C51s sudah dibekali baterai berkapasitas besar yakni 5000 mAh. Baterai smartphone ini diklaim mampu bertahan selama 23,7 jam untuk menjalankan aplikasi media sosial, 32,2 jam untuk panggilan telepon, atau 106,4 jam untuk memutar lagu. Terdapat fitur Super Power Saving Mode yang membuat baterainya dapat bertahan lama ketika berada di kondisi low bat. Menariknya, smartphone ini dibekali teknologi 33W SuperVOOC untuk proses pengisian daya yang lebih cepat. Tapi sayang, Realme hanya memberikan charger 10W di dalam box kemasan. Ketujuh, kualitas terjamin. Realme C51s telah mengantongi sertifikasi IP54 yang membuktikan bahwa smartphone ini telah tahan terhadap debu dan cipratan air. Smartphone ini juga sudah melewati lebih dari 320 pengujian ketat. Di antaranya yaitu 500.000 kali uji tombol daya, 1000 kali uji tekanan dengan beban 25 kg,
20.000 kali uji colokan USB, dan 14.000 kali uji micro drop. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya Realme C51s juga punya beberapa kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum membeli smartphone ini. Apa sajakah itu? Pertama, tanpa NFC. Kekurangan pertama ada pada sektor konektivitas. Ya, Realme C51s tidak dibekali fitur Near Field Communication atau NFC. Padahal fitur ini makin dibutuhkan untuk memudahkan kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk melakukan transaksi digital, mengecek atau mengisi saldo e-money, hingga mengubahnya jadi kartu akses. Kedua, pakai UIT Edition. Guna memberikan kelancaran dalam pemakaian, Realme C51s menjalankan sistem operasi Android 13 yang dibalut dengan antarmuka Realme UIT Edition. Antarmuka ini jauh lebih ringan ketimbang Realme UI standar. Sayangnya tidak dapat dibungkiri bahwa UI ini mempunyai dukungan yang lebih terbatas ketimbang versi standar. Beberapa fitur pun dihilangkan untuk membuat sistem yang lebih ringan. Ketiga, memori eMMC. Meski dibekali performa yang cukup handal, tapi cukup disayangkan, tipe memori yang dipakai Realme C51s masih berjenis eMMC. Smartphone ini tidak menggunakan memori dengan tipe UFS yang memiliki kecepatan baca tulis lebih cepat dari eMMC. Nah, setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan Realme C51s, maka sobat bisa mempertimbangkan apakah smartphone ini worth it dibeli atau tidak. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, saya admin Gede Kopi pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi di video menarik berikutnya. Bye-bye.